Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film terbaru dari Liam Neeson berjudul Memory yang dirilis tahun 2022. Film ini akan menceritakan tentang Alex yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Dia selama karirnya menjadi pembunuh bayaran selalu menyelesaikan misinya dengan cepat dan sangat bersih. Namun suatu ketika dia tidak mengeksekusi targetnya karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Dikarenakan hal itu, jadi dia harus berurusan dengan penyewanya. Daripada lama-lama tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria tua bernama Alex. Dia merupakan seorang pembunuh bayaran profesional yang cukup ditakuti. Di hari ini dia mendapatkan misi membunuh seorang pria Meksiko di sebuah rumah sakit. Pria itu terlihat sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit. Alex kemudian menyamar menjadi perawat dan masuk ke dalam kamar. Dan seketika itu juga Alex tanpa lama-lama langsung mencekik leher pria itu dengan tali dan membuat pria itu tewas seketika. Dan ibunya yang dalam keadaan stroke hanya bisa syok dan tidak bisa berbuat apa-apa, Wak. Setelah menyelesaikan misinya, Alex kemudian kembali ke mobilnya dan mengirimkan pesan kepada kliennya bahwa misinya telah selesai. Lalu di sisi lain diperlihatkan seorang agen FBI bernama Vincent yang sedang menyelidiki kasus perdagangan dan prostitusi yang sudah diselidikinya selama 11 bulan. Nah, di sini Vincent sedang menyamar menjadi pembeli, Wak. Dan pria bernama Leon ini diketahui sering menjual anak perempuannya sendiri bernama Beatrice. Kemudian di situ Vincent membayarkan sejumlah uang dan masuk ke dalam kamar. Di dalam, Vincent benar-benar kasihan saat melihat Beatrice, gadis di bawah umur yang harusnya bersekolah, malah dijual oleh ayahnya sendiri. Tapi di sini Beatrice sangat agresif ya, karena ini bukan kali pertamanya dia menjual jasa servis seperti itu, Wak. Lalu saat Beatrice membuka baju Vincent, Beatrice menemukan alat penyadap yang menandakan bahwa Vincent adalah seorang polisi. Lantas karena panik, Beatrice langsung berteriak dan memberitahukan ayahnya. Dan akhirnya keributan pun tak bisa dihindari, Wak. Tim FBI yang lain langsung bergegas masuk ke dalam. Di situ ada rekan Vincent bernama Linda dan Marquez datang untuk membantu. Karena terpojok di sini, Leon menggunakan anaknya untuk disandra. Di sini para FBI mencoba menenangkan Leon agar tidak berbuat gegabah. Melihat ada kesempatan, Beatrice menggigit tangan Leon dan kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Vincent. Vincent mendorong Leon hingga terjatuh ke lantai bawah dan membuat ayah Beatrice tewas saat itu juga. Karena target mereka telah tewas, Vincent dan timnya mendapat teguran dari atasannya yang bernama Gerard. Menurutnya, sia-sia penyelidikan mereka selama 11 bulan ini semua tidak ada hasilnya karena targetnya telah tewas. Setelah itu, scene berpindah memperlihatkan Alex yang datang menemui sahabatnya bernama Mauricio. Nah, Mauricio ini adalah seorang pembunuh bayaran juga sama seperti Alex, Wak. Di sini dia memberikan Alex pekerjaan untuk dia selesaikan karena Mauricio sedang sibuk. Awalnya Alex menolak karena dia sudah cukup tua dan sangat lelah dengan pekerjaan ini. Dia sebenarnya ingin pensiun, Wak. Tapi di sini Mauricio meyakinkan Alex untuk menyelesaikan pekerjaannya ini. Dia sangat butuh bantuan Alex. Akhirnya karena nggak enak menolak, Alex pun menerimanya. Nah, target Alex kali ini berjumlah 2 orang. Lalu Alex disuruh ke hotel untuk menemui kliennya bernama William. Di sana dia akan mendapat informasi yang lebih lagi. Singkat cerita, Alex pun pergi ke hotel yang disebutkan. Nah, di sini kita tahu ternyata Alex sedang tidak baik-baik saja, Wak. Terlihat dia meminum obat dan kita tahu bahwa Alex menderita penyakit Alzheimer. Penderita Alzheimer terkadang sedikit pikun dengan keadaan tertentu. Hanya di sini Alex menuliskan pesan-pesan penting di tangannya dengan tujuan agar dia tidak lupa, Wak. Lanjut setelah dari situ, Alex pergi ke lobi dan bertemu dengan William. Nah, di sini Alex diminta untuk menghabisi seorang pria dan mengambil sebuah flashdisk dari pria tersebut. Tanpa berlama-lama, Alex kemudian bersiap dan pergi ke rumah targetnya. Di situ dia langsung menyergap targetnya yang bernama Elvis. Alex menodongkan pistol dan meminta flashdisk padanya. Setelah mendapatkan flashdisk itu, Alex mengeksekusi Elvis lalu pergi dari situ. Setelah itu, Alex mengirimkan pesan ke kliennya yang tadi si William bahwa misinya telah selesai. Namun di sini belum diberitahu apa sebenarnya isi dalam flashdisk itu, Wak. Di sisi lain diperlihatkan Vincent datang menemui Beatrice dan mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Dari situ kita tahu bahwa Beatrice ini tahu banyak hal tentang kejahatan yang telah dijalankan ayahnya selama ini. Setelah diwawancarai, Vincent membawa Beatrice ke panti asuhan. Lalu di perjalanan terlihat Alex mengikuti mereka berdua. Dan tak disangka ternyata target kedua Alex adalah si Beatrice ini, Wak. Kemudian di malam harinya Alex pun melancarkan aksinya. Dia menyusup masuk ke dalam dan akan mengeksekusi Beatrice. Namun saat Alex melihat targetnya adalah perempuan di bawah umur, Alex mengurungkan niatnya dan tidak menjadi membunuhnya. Keesokan paginya Alex menemui William dan langsung menghajarnya di situ. Dia marah karena tidak memberitahu sebelumnya bahwa targetnya adalah anak di bawah umur. Si Alex punya rule sendiri, dia tidak akan membunuh anak di bawah umur. Kemudian Alex menyuruh William jika ingin flashdisk itu maka dia harus membatalkan kontraknya dengan Alex.
Dan satu hal lagi, jika sesuatu terjadi pada Beatrice, maka dia tidak akan segan-segan menghabisi William. Setelah dari situ, Alex pun pergi. Karena ancaman tadi, William pun sangat ketakutan dan menghubungi atasannya bernama Davana. Si Davana ini merupakan pejabat yang cukup berpengaruh di kota ini, Wak. Jadi Davana meminta William untuk gak usah panik, biarkan dia yang mengatasi semua masalah ini. Setelah itu, Davana menghubungi Mauricio untuk menghabisi Beatrice. Dia juga meminta Mauricio untuk menghabisi Alex juga setelah itu. Di sisi lain, Alex pun kembali ke hotel dan nyantai dulu di bar. Di situ dia melihat seorang wanita bernama Maya yang sedang diganggu oleh tubang lain, Wak. Lalu Alex pun menghajar pria itu dan berkenalan dengan Maya. Ya karena merasa aman dan nyaman, akhirnya Maya pun tidur dengan Alex di malam itu. Keesokan paginya, Alex melihat berita bahwa Beatrice telah ditemukan tewas. Alex yang memiliki daya ingat kurang baik merasa dia tidak membunuh Beatrice. Lalu dia memastikan ke Maya apakah dia semalaman berada di sini. Maya pun dengan sangat yakin mengatakan bahwa Alex tidur lelap bersamanya hingga pagi. Alex pun sadar kondisinya telah berubah. Dia yakin dirinya juga akan diteror oleh kliennya tadi. Jadi dia segera menyuruh Maya untuk jangan kemana-mana, stay di hotel dulu sementara waktu. Kemudian Alex pergi ke parkiran dan dia menemukan ada sebuah bom terpasang di bawah mobilnya. Lalu muncul Mauricio yang menembaki Alex. Di tengah pertarungan, Maya malah datang ke situ berniat membawakan obatnya Alex yang tertinggal. Jadi Maya pun menjadi korban dari tembakan Mauricio dan membuatnya tewas di tempat, Wak. Alex yang sangat emosi pun langsung menyerang balik Mauricio dan berhasil melumpuhkannya. Dia mengikat Mauricio di setir mobil dan memasukkan jasad Maya ke belakang mobil. Kemudian Alex meledakkan mobil tersebut dan pergi dari situ. Di malam harinya, Alex menepati omongannya, Wak. Dia datang ke gym tempat William biasa latihan. Dan dengan sangat santai, Alex menembak William tepat di kepalanya dan membuatnya tewas, Wak. Wah, ginilah, Wak, kalau udah ngelawan Liam Neeson. Hancur orang itu satu-satu dibuatnya. Oke, lanjut. Tak lama kemudian FBI pun datang untuk olah TKP. Vincent berasumsi bahwa pembunuh William dan Mauricio adalah orang yang sama. Bisa disimpulkan dari peluru yang digunakan untuk mereka berdua adalah peluru yang sama, Wak. Jadi sini Geralt meminta Vincent dan timnya mengurus kasus ini. Setelah dari situ, Vincent dan Marquez mendatangi istri William untuk mencari informasi lebih lanjut. Tapi sayangnya istrinya William tidak tahu menahu soal bisnis yang dikerjakan oleh William selama ini. Di sisi lain terlihat Alex kembali ke rumahnya. Nah, di situ dia mencoba melihat isi dalam flashdisk yang diambil tadi. Akhirnya terungkaplah bahwa Elvis telah merekam pembicaraannya dengan Davana mengenai bisnis haram yang mereka jalankan. Tidak hanya itu, di flashdisk itu juga ada video rekaman anaknya si Davana bernama Randy sedang memperkaos si Beatrice-nya, Wak. Jadi terjawablah kenapa Davana menyuruh Alex menghabisi Elvis dan Beatrice ya. Ya karena Davana takut jika hal itu sampai tersebar ke publik, maka itu akan menghancurkan karirnya sebagai pejabat setempat. Tidak hanya itu, tapi juga ingin melindungi si Randy anaknya. Alex yang tahu kebusukan mereka langsung menargetkan Davana dan Randy menjadi target selanjutnya, Wak. Di sisi lain, Randy yang ketakutan menemui ibunya. Dia meminta ibunya untuk memberikan perlindungan lebih karena merasa terancam. Lalu Davana menenangkan anaknya dan menyuruhnya untuk berlibur dulu sejenak, sembari Davana akan menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain terlihat Vincent dan Linda sedang sibuk menyelidiki kasus yang mereka tangani. Tiba-tiba Vincent mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Ternyata yang menelpon itu adalah Alex, Wak. Nah, di situ Alex menyebutkan dirinya bernama David. Dia mengakui semua perbuatannya, namun dia menjelaskan bahwa bukan dialah yang membunuh Beatrice kemarin. Lalu saat Alex mencoba memberitahu mereka siapa dalang dari semua ini, Linda menemukan lokasi Alex yang ternyata berada dekat dengan kantor mereka. Lalu dengan cepat Vincent dan Linda mengejar Alex. Tapi sayangnya mereka terlambat dan Alex sudah pergi dari situ. Setelah dari situ, Mauricio menemui istri William dan mendesaknya untuk memberitahukan informasi. Akhirnya istri William yang risih memberitahukan bahwa William selama ini bekerja dengan Davana dan juga anaknya si Randy. Mengetahui hal itu, Vincent dan timnya yakin bahwa target Alex adalah Davana dan Randy. Karena tahu Randy juga salah satu targetnya, jadi Vincent dan timnya datang ke sebuah party yang sedang diadakan oleh Randy, Wak. Mereka ke situ dengan tujuan untuk melindungi Randy dan menangkap Alex. Namun Alex emang sangat teliti dan profesional. Dia tetap berhasil menghabisi Randy saat sedang ingin pijat di kamarnya sendiri, Wak. Vincent yang menyadari bahwa Alex sudah berada di situ langsung mengejar Alex. Namun Alex yang jauh lebih cerdik berhasil duluan mendodongkan pistol ke Vincent. Di sini Vincent yang menyadari bahwa Alex memiliki banyak sekali informasi tentang rahasia bisnisnya Davana, akhirnya membiarkan Alex pergi dari situ. Melihat Vincent membiarkan Alex pergi, Mauricio nggak terima dan menembaki mobilnya Alex. Dan tembakan itu ternyata membuat perutnya Alex terluka, Wak. Jadi Alex pulang dulu untuk mengobati sendiri lukanya yang cukup parah. Setelah pulih, akhirnya Alex melanjutkan kembali misinya, yaitu menghabisi Davana di kediamannya. Alex pun datang ke sana dan terlihat sudah banyak sekali polisi yang berjaga di sana, Wak. Penjagaan itu dipimpin oleh polisi senior bernama Denny.
Seperti bisa kita tebak, Alex pun masuk ke dalam dan terpaksa harus berperang dengan para polisi yang berjaga. Setelah itu Alex masuk dan berhasil melumpuhkan Danny juga. Kemudian dia menodongkan pistolnya ke arah Davana. Dan saat akan menembak Davana, ternyata pelurunya si Alex kosong. Lalu dari belakang, Danny yang sudah sadar langsung memukul Alex hingga pingsan. Setelah itu Danny membawa Alex ke ruangan interogasi dan menghajarnya habis-habisan. Namun di sini Alex tidak mau bicara sama sekali kecuali dengan FBI bernama Vincent. Dia mau nggak mau akhirnya Vincent pun dipanggil untuk menjumpai Alex. Namun karena Danny mengajar Alex terlalu parah, jadi Vincent marah padanya. Dia marah ya karena ngapain pula dia mukuli target mereka separah itu. Keras sekali memang kadang kawan ini ya kan. Ya udahlah, setelah dari situ Vincent datang menemui Alex yang sudah dirawat ke rumah sakit. Di situ Alex menceritakan semua kebusukan Davana tentang bisnis prostitusi anak di bawah umur dan perdagangan manusia. Alex mengakui dia disewa untuk menghabisi Elvis dan juga Beatrice. Tapi dia mengakui bahwa bukan dialah yang membunuh Beatrice karena dia tidak menyerang anak di bawah umur, Wak. Alex juga bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan Davana di pengadilan nanti. Setelah mendapat informasi itu, Vincent menemui atasannya dan meminta Davana untuk segera diadili juga atas perbuatannya. Namun jelas pengadilan tidak bisa melakukan hal itu ya karena tanpa bukti. Apalagi mereka hanya punya satu orang saksi yang merupakan pembunuh bayaran, Wak. Ya nggak mungkin aja ya kan. Lalu Vincent pun menemui Alex lagi dan meminta bukti yang kuat mengenai kasusnya Davana itu. Nah, Alex mengatakan bahwa dia punya bukti yang kuat tentang kejahatan Davana di dalam sebuah flash disk. Cuman karena ingatan Alex yang sedikit bermasalah, jadi dia nggak ingat di mana meletakkan flash disk itu. Dia biasanya menulis catatan penting di lengannya, namun catatan itu telah dibersihkan. Jadi dia sama sekali nggak ingat di mana menyimpan flash disk itu, Wak. Di sisi lain, Davana yang mengetahui Alex dirawat di rumah sakit membayar seorang dokter untuk menghabisi Alex malam ini. Dan di malam harinya si dokter yang disewa oleh Davana ke ruangan Alex berencana meracuninya. Namun tampaknya instingnya Alex benar-benar kuat, Wak. Dia sadar akan diracuni, langsung mencekik si dokter itu dan menyandranya. Para polisi yang mengetahui Alex menyandra dokter itu dan mencoba kabur langsung mengepung rumah sakit tersebut. Alex sadar dia telah dikepung, kemudian dia menukar bajunya dengan si dokter itu dan menutupi kepala mereka berdua untuk mengelabui polisi. Sesampainya di luar, polisi yang melihat pun terkelabui dan malah menembak si dokter. Mendapat kesempatan, Alex segera masuk ke dalam mobilnya Vincent yang kebetulan baru saja sampai di situ. Di dalam mobil, Alex menyandra Vincent, namun Vincent menjelaskan tidak ada jalan lain untuk kabur lagi. Nah, di situ Alex tiba-tiba mengeja kata Barry. Setelah mengucapkan kata Barry, Alex malah pergi keluar dan semua polisi menembakinya. Wah, agak kaget sih di sini, Wak. Jarang-jarang pemeran utama tewas duluan ya kan. Tapi mungkin Alex berpikir bahwa inilah cara terbaik menghukum dirinya atas banyaknya pembunuhan yang telah dia lakukan ya kan, Wak. Oke, lanjut. Setelah tewasnya Alex, timnya Vincent resmi dibubarkan karena telah gagal lagi dalam kasusnya. Lalu saat Vincent membereskan foto-foto Alex yang terpajang di dinding, secara nggak sengaja dia menemukan sebuah foto yang bertuliskan Barry. Vincent langsung teringat dengan perkataan Alex tadi sebelum tewas yang sempat menyebutkan kata Barry. Karena penasaran, Vincent pun datang ke tempat tersebut. Dan benar saja Vincent menemukan flash disk yang disimpan Alex di dalam tulisan B. Setelah dari situ Vincent pun menyerahkan bukti tersebut ke bosnya. Tapi masalahnya atasannya menganggap bukti tersebut masih belum cukup kuat untuk menangkap si Davana. Nah, disinilah Vincent sadar bahwa atasannya telah bersekongkol dengan Davana, Wak. Dia sangat kesal saat tahu institusinya sendiri adalah pengkhianat. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Wak. Lalu scene berpindah memperlihatkan Davana yang sedang nyantai di rumahnya. Lalu tiba-tiba ada lelaki misterius yang menghabisi Davana di situ. Ternyata pria misterius itu adalah Marquez. Dia selama ini hanya diam bukan berarti nggak tahu apa kebusukan si Davana. Dia hanya mencoba mengikuti proses hukum berjalan, namun seperti yang kita lihat tadi, bahkan institusinya sendiri bisa disuap. Jadi Marquez memilih hukum rimba untuk menghukum si Davana itu, Wak. Keren ya, dan film pun selesai. Oke, gimana, seru kan film Memori tahun 2022 ini? Ya meski Liam Neeson di sini meninggal, tapi ya menurutku itu udah paling benar sih. Karena di film ini dia melakukan hal yang cukup kejam, yaitu menjadi pembunuh bayaran ya, Wak. Oke, sekian dulu cerita dari film Memori. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.